Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hananda hebat ibu semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan menyimak informasi tentang teks bacaan, siswa dapat membedakan daur hidup jenis hewan yang berbeda secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati perbedaan tangga nada mayor dan minor, siswa dapat mengetahui lagu yang bertangga nada minor. Yang ketiga, dengan mencermati dan mendengarkan guru menjelaskan tentang teks perubahan ekosistem, siswa dapat menjelaskan tentang perubahan ekosistem secara benar. Pembelajaran 5. Coba anak-anak ibu perhatikan ketiga gambar berikut. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan tersebut? Di mana kalian melihatnya? Iya. Perhatikan bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan ini memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangannya. Disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat. Contoh daur hidup kupu-kupu. Coba perhatikan gambar. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Setelah itu cukup mendapatkan makanan, ulat itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa ini merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu baru menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah daur hidup kupu-kupu ya anak-anak ibu. Ini kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna ya. Oke, lanjut. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase atau larva dan pupa. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, belalang, dan jangkrik. Contoh, salah satu ibu ambil daur hidup kecoa. Kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur menetas menjadi kecoa muda atau nimfa 1. Setelah menjadi nimfa 1 menjadi nimfa 2. Setelah menjadi nimfa 2 ini menjadi dewasa 1. Setelah menjadi dewasa 1 tumbuh menjadi dewasa 2. Inilah daur hidup kecoa anak-anak ibu.
Kecoa ini termasuk metamorfosis tidak sempurna, ya. Lanjut. Selain serangga dan katak tadi, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah seperti ikan, kadal, ayam, kucing, sapi, kerbau, burung, dan cicak. Nih contoh salah satunya, Ibu ambil contohnya daur hidup ikan. Ikan berkembang biakan dengan cara bertelur. Setelah telur menetas menjadi anak ikan atau ikan muda. Setelah menjadi ikan muda baru menjadi ikan dewasa. Nah, itulah daur hidup ikan. Ikan ini tidak tanpa metamorfosis ya, tidak berubah bentuknya atau tanpa perubahan bentuk ya. Itulah daur hidup ikan. Lanjut. Daur hidup kadal sama-sama kayak ikan. Ini berkembangbiakan dengan cara bertelur. Setelah menetas telur, anak kadal atau kadal muda baru kadal dewasa. Nah, ini sama contoh kayak ikan. Dia ini tanpa metamorfosis ya, atau tanpa perubahan bentuk. Lanjut. Pada saat hendaknya menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan. Dalam satu lagu dapat juga digunakan dua tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak tangga nada mayor berjarak 1, 1, 1 per 2, 1, 1, 1, 1 per 2. Inilah jarak tangga nada mayor. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1, 1 per 2, 1, 1, 1, 1 per 2, 1, 1. Ini jarak tangga nada minor. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan la dan diakhiri dengan la. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada la, tetapi ada juga yang diakhiri nada selain seperti mi. Nah, itu adalah ini adalah tangga nada. Adapun contoh lagu yang bertangga nada minor, lagu yang bertangga nada minor adalah ciri-cirinya bersifat kurang semangat atau sedih ya. Contoh yang pertama lagunya lagu syukur yang diciptakan oleh Haji Mutahar. 2. Terima kasihku yang diciptakan Sri Widodo. Yang ketiga Gugur Bunga diciptakan Ismail Marzuki. Yang keempat Indonesia Pusaka Ismail Marzuki. Yang kelima, Mengeningkan Cipta diciptakan Trono Prawit. Oke, inilah beberapa contoh lagu yang bertangga nada minor ya anak-anak ibu. Lanjut, pembelajaran 6. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut.
Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Lanjut, pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Lanjut, ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, terbakaran hutan, tsunami, angin ribut, banjir. Inilah salah satu beberapa contoh faktor perubahan alami bencana ya, bencana alam. Itulah tadi penjelasan Ibu tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ibu, sekian terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.